Kalau kita mau ngomongin sektor perikanan di Indonesia, pasti yang ada di otak kita adalah paradoks. Yes, paradoks. Paradoks di mana kondisi perikanan yang sejatinya potensial banget, tapi justru belum ngasih manfaat yang optimal. Bahkan nelayan dan pembudidaya ikan yang sejatinya adalah pelaku utama, justru mayoritas masih miskin. Jadi bisa dibilang sektor perikanan ini masih jadi PR yang gede banget. Tapi zaman terus berubah, teknologi juga terus berkembang. Harusnya pelan-pelan perikanan di Indonesia bisa dibenahi. Nah, tapi pertanyaannya, siapa nih yang bisa benahin semua masalah yang ada di sektor perikanan ini? Yang sebenarnya udah berpuluh-puluh tahun susah banget buat diatasi. Menurut saya ada salah satu yang bisa berperan banyak dalam memperbaiki sektor perikanan. Yang bisa memperbaiki itu semua menurut saya adalah startup. Yes, startup. Startup perikanan menurut saya adalah solusi yang cukup jitu buat ngatasin segala problematika yang ada di perikanan Indonesia. Nah, tapi yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya? Di video ini saya bakal bahas gimana sih peran startup buat memajukan perikanan yang ada di Indonesia. Gimana caranya startup ini bisa nganterin perikanan Indonesia jadi jauh lebih berdaya. So, tonton video ini sampai akhir biar kamu dapat pesan keseluruhannya. Startup itu apa sih? Perusahaan yang mengandalkan teknologi dan hidup dari investor. Bisa jadi ini adalah definisi yang paling melekat di otak anak-anak muda zaman sekarang. Karena kebanyakan startup yang dibikin emang biasanya teknologi banget dan tujuan jangka pendeknya itu secepat mungkin biar dapat investor. Tapi menurut saya esensi dari startup itu nggak sesimpel itu. Nggak sesimpel cuma bikin perusahaan yang semuanya teknologi atau bikin prototipe yang bagus banget dan endingnya approach ke investor dan dapat investasi, atau perusahaan-perusahaan yang isinya anak-anak muda. Sebenarnya nggak sesimpel itu. Startup harus punya tujuan buat jadi problem solver. Contohnya yang paling nyata adalah Gojek, one of the best startup yang pernah didirikan di Indonesia. Gojek gak cuma bicara tentang teknologi dan investasi. Lebih dari itu, Gojek punya tujuan yang gede banget buat ngerevolusi transportasi di Indonesia, bahkan di Asia. Gojek ngelihat realita bahwa moda transportasi di Indonesia dan beberapa negara di Asia itu masih belum optimal. Nah, Gojek ini bikin satu sistem yang bikin masalah transportasi bisa jadi lebih mudah diakses dan lebih menguntungkan buat konsumen. Nah, di case Gojek ini, teknologi itu jadi salah satu cara yang dipilih buat merevolusi problem yang ada di dunia transportasi biar bisa diselesaikan. Jadi Gojek gak maksain teknologi buat masuk ke lini bisnisnya, tapi justru sebaliknya, Gojek manfaatin bener teknologi buat jadi problem solver dari masalah yang mereka ingin selesaikan. Nah, harusnya semua startup itu punya semangat yang kayak gini. Biar apa? Biar startup bener-bener bisa jadi problem solver dari masalah-masalah yang ada di masyarakat, termasuk juga startup di sektor perikanan. Startup perikanan harus benar-benar punya semangat yang mulia buat ngatasin problem-problem yang ada di sektor perikanan kita ini. Apalagi sektor perikanan tuh punya problem yang banyak banget. Problem sosial, problem ekonomi, ekologi, bahkan teknologi itu masih sangat terbuka. Dan kayak lagi nungguin nih, siapa nih yang bisa ngatasin problem-problem yang ada di sektor perikanan ini. Startup perikanan itu diharapin banget buat bisa mengakselerasi pembangunan perikanan yang lagi berjalan, yang udah dilakuin oleh pemerintah ataupun lembaga-lembaga lain. Entah itu pakai sentuhan teknologi atau cara-cara lain atau apapun itu caranya, perannya tuh lagi dibutuhin banget. Tapi yang perlu diingat lagi adalah startup perikanan harus benar-benar berpegang teguh ke esensi utamanya, yaitu sebagai problem solver. Bukan justru jadi benalu kayak beberapa startup perikanan yang udah ngancurin trust investasi di sektor perikanan. Pasti beberapa dari kamu tahu lah ya startup perikanan apa aja yang kena kasus investasi bodong di sektor perikanan. So, pertanyaan selanjutnya, lini mana nih yang bisa disentuh dan diperbaiki oleh startup perikanan? Oke, kita bahas lebih lanjut di section selanjutnya. Di season sebelumnya kita udah nyinggung kalau startup adalah pihak yang bisa ngatasin masalah di sektor perikanan. Di section sebelumnya kita juga udah bahas tentang esensi dari startup itu sendiri, yaitu sebagai problem solver. Nah, di season ini saya bakal jelasin lini mana nih atau problem-problem yang kayak gimana yang bisa dan harus diselesaikan oleh startup. So, section ini mungkin bakal panjang, jadi kalau kamu mau nyiapin kopi dan rokok dulu, kayaknya juga itu ide yang cukup bagus. Lini mana sih yang bisa diselesain dan harus diselesain oleh startup perikanan?
Biar lebih gampang dan lebih dunia kuah banget, kita langsung masuk aja ke skenario kurikulum dunia kuah. Kalau kita lihat dari kurikulum dunia kuah, tujuan utama dari agenda pembangunan perikanan adalah perikanan yang berdaya. Posisinya ada di paling atas. Nah, buat jadi lebih berdaya, pembangunan perikanan harus ngelewatin 3 tahap di bawahnya, yaitu tahap survive, compete, dan impact. 3 tahap ini harus dilalui secara terstruktur dan gak boleh saling mendahului atau melompati. Nah, problemnya masalah-masalah yang ada di sektor perikanan itu paling banyak ada di tahap paling bawah, yaitu di tahap survive. Di tahap survive, pembangunan perikanan itu harus memastikan semua elemennya mendapat basic needs-nya. Di sisi ekologi, konservasi harus jadi ujung tombak. Di segi ekonomi, nelayan dan pembudidaya harus punya pendapatan yang baik. Dari segi teknologi, penggunaan teknologi tepat guna juga harus terlaksana secara menyeluruh dan komprehensif. Serta dari sisi sosial, pemberdayaan masyarakat juga harus terlaksana dengan cukup adil. Kalau di tahap survive ini semua masalahnya bisa diberesin, berarti perikanan di Indonesia udah bisa lepas dari problem fundamental. Dan artinya fondasi kita udah jauh lebih kuat. Nah, startup harus bisa nyentuh tahap ini, yaitu tahap survive. Startup perikanan harus jadi solusi buat ngatasin masalah-masalah yang ada, seperti masalah kerusakan lingkungan, konservasi, pendapatan yang rendah, ketimpangan, kesenjangan, dan termasuk teknologi. Menurut saya, startup punya potensi buat menyentuh itu semua, dan bahkan beresin itu semua. Contohnya adalah, udah ada beberapa startup yang concern sama isu-isu tadi, dan bisa dibilang cukup berhasil. Misalnya Eviseri. Ini adalah startup perikanan yang paling gede di Indonesia. Eviseri ini punya produk dan layanan yang bisa banget buat mengatasi masalah di tahap survive. Mereka mendorong penggunaan teknologi buat kegiatan budidaya. Dengan tujuannya adalah efisiensi, agar produktivitas jauh lebih tinggi. Nah, kalau produk dan layanan dari Eviseri ini udah berhasil menyentuh banyak pelaku budidaya, artinya Eviseri ini udah berhasil ngatasin masalah ataupun ngatasin problem-problem yang ada di sektor-sektor survive. Karena tadi muaranya dari itu semua adalah pendapatan dari pelaku budidaya yang jadi lebih meningkat. Jadi Eviseri ini bisa menyelesaikan masalah teknologi dan masalah ekonomi. Coba bayangin kalau ada 100 startup dengan semangat dan keberhasilan yang sama. Berarti startup ini bisa ngasih efek domino yang luar biasa. Belum lagi startup lain yang main di sektor distribusi, logistik, bahkan di sektor marketplace. Itu semua sangat membantu buat nyelesain masalah-masalah yang ada di tahap survive atau di tahap fundamental, di tahap yang paling mendasar. So, menurut saya jadi sangat masuk akal kalau tadi saya bilang bahwa perikanan di Indonesia itu sangat butuh startup yang punya esensi problem solver. Khususnya di tahap-tahap yang masih tahap fundamental atau tahap survive. Tahap di mana masalah perikanan itu berkumpul, yaitu masalah-masalah yang cukup kronis, masalah ekologi, ekonomi, sosial, dan teknologi. Dan semua itu bisa banget diselesain oleh para startup. Lanjut, kita masuk ke section yang terakhir. Mungkin setelah kamu nonton sampai section ini, kamu bakal nanya, kenapa harus startup? Kenapa nggak perusahaan multinasional aja atau pemerintah atau BUMN aja gitu yang nyelesain masalah-masalah di sektor perikanan ini? Pas saya nulis konten ini, saya juga mikir hal yang sama. Apakah semua ini cuma bisa diselesaikan oleh startup? Kenapa nggak diselesaikan sama lembaga-lembaga besar yang udah ada aja gitu? Jawabannya, semua lembaga kayak BUMN, pemerintah, perusahaan multinasional tentunya udah lagi beresin semuanya. Mereka juga megang sisi kritis dalam pembangunan perikanan. Tapi masalah-masalah di perikanan itu sangat-sangat banyak. Jadi butuh lebih banyak lagi pihak yang mau nyelesain masalah-masalah yang ada. Biar apa? Biar akselerasinya bisa semakin cepat. Nah, startup ini adalah perusahaan rintisan yang bisa dibangun atau dibikin oleh siapapun. Semua orang punya peluang yang sama, apalagi di dunia yang udah penuh sama sektor-sektor digital dan juga akselerasi teknologi. Andilnya banyak startup dalam mengatasi masalah yang ada tentu bikin akselerasi pembangunan perikanan juga jauh lebih cepat. Kalau kita cuma ngandelin lembaga-lembaga besar yang udah ada, ya hasilnya juga bakal gini-gini aja. So, keberadaan startup jadi sangat penting buat mengakselerasi atau mempercepat pembangunan perikanan di Indonesia. Tujuannya apa? Ya tadi, tujuannya biar entitas yang ada di sektor perikanan itu bisa jauh lebih berdaya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Udah kayak proklamasi nggak tuh?
Dari banyak banget penjelasan saya tadi, pasti kamu udah paham kan? Atau udah sefrekuensi gitu kalau Indonesia emang butuh banget kehadiran dari startup perikanan. So, pesan saya kalau kamu adalah orang yang punya niat dan semangat buat beresin masalah perikanan di Indonesia, yuk bikinlah startup. Atau join startup-startup yang udah ada gitu, kayak Dunia Gua misalnya. Kita bisa sama-sama benerin perikanan di Indonesia, kita juga bisa sama-sama bangun perikanan biar jadi lebih berdaya. So mungkin kayak gitu dulu buat konten kali ini. Makasih banget udah nyimak sampai sejauh ini. Dan yang terakhir, saya Tera Ditya dari Dunia Kuak. Seperti biasanya, terima kasih.